Mereka semua ini menggiring Nina menuju bangunan yang megah tampak seperti istana. Dan ketika pintu gerbang istana itu terbuka, Nina langsung sadar bahwa sedang dilihatnya bukanlah dunianya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa, aku akan menceritakan lagi satu kisah horor dan di mana aku akan menceritakan kisah tentang seseorang mengalami gangguan horor pada saat minggu acara perkemahan. Nah, Wawa aku yang sebenarnya enggak peka nih dengan hal-hal mistis itu tiba-tiba terbuka aja mata batinnya sampai dia berkali-kali hampir dibawa ke suluk kerajaan gaib. Wah, dan seramnya lagi ternyata gangguan itu enggak berhenti di situ aja. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke cerita yang tadi saya akan ceritakan. Jadi, kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku nih, yang kita bisa sebut aja namanya Nina dari Jawa Tengah. Halo Nina. Nah, pengalaman horornya Nina di malam ini terjadi pada tahun 2015, lalu ketika dia masih kelas 2 SMA. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya ya, aku mau disclaimer dulu nih, kalau semua nama dan tempat dalam kisah ini sudah aku samarkan ya Wak. Nah, lanjut. Jadi ceritanya itu pada saat itu si Nina itu tergabung dalam sebuah organisasi luar sekolah. Di sekolah yang memang rutin mengadakan perkemahan. Nah, perkemahan itu cukup ramai ya karena pesertanya juga berasal dari berbagai sekolah sekabupaten. Dan di acara itu jugalah Nina bertemu dengan teman-teman barunya. Teman-teman yang menjadi kawan satu regunya itu sekitar 10-15 orang Wak. Nih aku sebutin aja nama-nama yang masuk ke cerita ya. Yang pertama tadi itu si Nina. Yang kedua ada Aldo, Rizka, Kiki, Bagas, dan Ocha. Oke, nah terus singkat cerita, berangkatlah Nina bersama teman-temannya ini ke lokasi perkemahan. Tempatnya cukup jauh dari sebuah perdesaan yang berbatasan dengan pantai. Nah, di sana mereka akan berkemah selama 2 hari 2 malam. Tapi uniknya nih, di perkemahan itu mereka nggak menginap di tenda gitu, tapi melainkan mereka akan menginap di rumah warga. Jadi memang sama program itu berlangsung, dari sananya udah kayak gitu aturannya. Biasanya satu regu akan menginap di 2 rumah warga yang berbeda. Nah waktu itu Nina dan teman regunya yang perempuan menginap di rumah Butika namanya. Sedangkan nanti yang laki-laki menginap di salah satu perangkat desa yang bernama Pak Idrus. Nah, rumah Butika yang ditempati Nina ini enggak terlalu besar, cuma berisi 2 kamar aja. Nah, kamar pertama ditempatin sama Bu Tika sama anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Sedangkan kamar kedua yang ada di bagian belakang dibiarkan kosong karena memang yang tinggal di situ cuma dua orang itu aja ya, Butika sama anaknya. Di kamar 2 itulah Nina, Rizka, Ocha tidur di kamar belakang. Kamar belakang tuh gelap kali ini, nah dia nggak terawat itu loh, cuma macam nggak pernah ditempatin. Tapi anehnya di sana ada satu sarung yang menggantung di tembok, padahal nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah tua. Nah meski merasa janggal nih, Nina nggak ambil pusing karena ya berdasarkan informasi yang diterima, katanya Butika ini sempat tinggal lama di luar pulau dan baru menempati rumah itu lagi beberapa saat sebelum mereka kemah. Ya, jadi wajar aja kalau memang rumahnya nggak terawat dengan baik. Lagi itu kan memang udah nggak lama nggak ditempatin sama Butika ya kan. Dan soal sarungnya, siapa tahu Butika juga suka sarungan, gak cuma laki-laki aja, kayak gitu pikiran Nina pertamanya. Nina sama teman-temannya pun mengikuti perkemahan dengan sangat gembira sampai akhirnya menjelang sore masih di hari yang sama nih. Wah ya, banyaklah peserta kemah yang datang ke masjid untuk beribadah dan juga menumpang mandi nih, karena di rumahnya Bu Tika itu nggak ada kamar mandi Wak. Nina sama kawannya pun jadi ikutan ngantri juga lah mandi di masjid. Tapi untunglah waktu itu Nina ketemu nih sama salah satu warga yang bernama Pak Gio. Nah, Bapak Gio ini menawarkan mereka untuk ya udah kalian mandi aja di rumah saya, katanya. Ada tuh singkat cerita mereka menyetujui, dan setelah mandi mereka sempat tuh mengobrol-ngobrol sama Pak Gio dan juga isi Pak Gio ya kan.
Di momen itu dengan wajah khawatir, Pak Gio nanya, gimana kalian di rumahnya Bu Tika? Nyaman? Kalau nggak betah boleh loh kalian tinggal di sini aja, kata Pak Gio. Dengan nada bercanda Nina pun menjawab, alhamdulillah aman-aman aja kok, tapi paling nanti kami bakal sering kesini buat numpang mandi, kata Nina. Ya udah nggak apa-apa kesini aja, tapi bapak pesan ya, selama kalian kemah di sini kalian harus hati-hati ya. Hati-hati gimana, kata mereka, kan sebenarnya ada aturan ketat yang nggak boleh dilanggar di sini. Oh, aturan apa nih? Jadi gini, siapapun dilarang berdandan kalau masuk ke area lapangan dan tidak boleh membunyikan alat musik, terutama gamelan di sana. Saat mendengar adanya aturan tersebut, Nina sampai keheran, kok Bu Tika nggak pernah menginformasikan itu hal sama kami? Ya, tapi Nina itu selalu berpikiran logis, dia nggak ambil pusing. Dia itu cuma, oh siap, kami nggak bakal kayak gitu, katanya. Sudah tuh, mereka pun lanjut mengikuti acara perkemahan. Sudah masuk hari kedua nih. Nah, di hari kedua ini kegiatan mereka adalah mencari jejak. Nah, rutenya mencakup wilayah sekitar lapangan desa, perkebunan karet, dan juga mengarah ke dekat pantai. Tapi waktu itu ya yang ikut kegiatan cuma perwakilan 5 orang dari setiap regu. Dan kebetulan Sina ini gak termasuk dalam 5 orang tersebut. Dan 5 orang dari regunya pergi sisanya. Nah, tinggal karena nganggur, Nina dan beberapa teman lainnya memutuskan tuh, wah kita jalan-jalan ke pantai yuk. Mereka ke pantai. Nah, selama mereka di pantai ini ya udahlah, mereka kasih foto-foto sambil bersenda gurau. Nah, pada saat itu Nina juga lanjut lagi berjalan di sepanjang garis pantai sambil mengumpulkan kerang-kerang. Karena dia suka nengok kerang, yang dia tangkap lah, ambillah satu kerang, memang ukurannya kecil nih, terus disimpan sama Nina ini. Nah, pas lagi asik-asiknya main, tiba-tiba datanglah ini 2 orang kakak pembina mereka yang nyusul. Mereka dari jauh sih, kakak pembina ini bilang, woi, kalian ngapain di sana? Ayo balik, bentar lagi acara selanjutnya akan dimulai, kata si kakak pembina ini. Nah, mendengar teriakan itu, Nina buru-buru mereka pun langsung berlari terbirit-birit kembali ke perkemahan. Nina yang ternyata punya riwayat sakit lemah jantung, dia memilih untuk berjalan pelan-pelan, apalagi jalannya harus mereka lalui itu terjal dan penuh semak-semak, yang semakin membuat Nina ini nggak bisa lari. Nah tuh, Nina berjalan santai aja kan, ditemani juga Ririn dan Kesya. Sementara teman-teman lainnya sama 2 kakak pembina tadi udah jauh nih, lari ke depan. Nah, pas mereka itu masuk ke dalam perkebunan karet, tiba-tiba Nina dan Ririn sama Kesya mendengar ada suara orang berlari nih dari arah belakang. Mereka pun panik ya kan, dikiranya orang yang berlari itu adalah kakak pembina mereka ya. Kakak pembina mereka yang kesal nih sama mereka gara-gara jalan mereka terlalu santai. Sampai akhirnya tanpa melihat ke belakang mereka pun lari juga lewat sekencang mungkin. Tahan dulu ya, cerita nggak selesai nih, kita lanjut di part 2. Boleh lihat dan stay tune di YouTube channel aku.